ada penggunaan limit ketika berada di level ketika harga mencapai ringnya. Nah sekarang ringnya itu seperti apa? Ketika harga mencapai ring itu kita lihat dari hari sebelumnya ya. Misalnya ini marketnya bergerak begini. Yang kemarin itu di sini ringnya dari ujung atas ke ujung bawah ya, low atas dan high-nya di sini. Kalau kita lihat ini adalah high-nya, kemudian ini adalah low-nya untuk yang hari sebelumnya ya, berlaku untuk kedepannya. Sehingga untuk kedepannya kira-kira kalau dia naik pun akan mendekati di sini ya, akan mendekati di situ ya. Tetapi perlu kita sesuaikan ya, perlu kita sesuaikan. Di sini ada ndak kira-kira yang lurus ini ada level ndak di sana? Oh ada level di sini. Kemudian sebelumnya ada level ndak? Oh ada level di sini. Ya karena itu kita bisa manfaatkan di area ini untuk limitnya. Ada level pertama di sini karena kita melihatnya tidak terlalu jauh dulu, yang agak dekat, kemudian baru yang mendekati ring di sini. Ya, sehingga kita bisa ambil di sana untuk limitnya ya, untuk limitnya kita bisa gunakan untuk limitnya ya, sehingga di sini bisa ambil posisi sell limit. Kemudian di atas juga kita bisa gunakan limit di sini, sell limit. Pak Wi, ya. Jadi kalau level itu berfungsi untuk ini ya, memanfaatkan untuk Pantulan, pembalikan memantul. ya Pak, retracement ya. Iya, untuk pantulan, memantul, berpeluang memantul di sana. Termasuk di bawah juga sama. Di bawah ini ada di sini, ada level di sini. Nah, ini ada banyak sumbu di sini. Kita bisa gunakan untuk buy limit. Sehingga kalau kita ambil posisi buy limit, begitu nyentuh naik kita langsung dapat untung. Sama halnya dengan di bawahnya di sini, kita juga bisa manfaatkan untuk limitnya. Karena kalau enggak kena bagaimana? Ya dihapus. Karena Pak Wi, sorry Pak. Ini sekali ini di sini yang saya agak-agak masih belum jelas. Kalau saya amati Pak nih, artinya penetapan atau penggunaan netepin limit itu kalau dia ada sumbu-sumbu ya Pak ya, itu yang pertama ya. Ada sumbu atau ada pembalikan seperti ini, warnanya berubah jadi berjajar begini. Ini juga sama, ini tidak ada sumbu tapi dia berubah warna yang berjajar. Ini namanya level di sini. Nah ini di sini levelnya. Sehingga ketika dia naik ini ya, ketika dia naik menyentuh level berpeluang dia memantul. Ya paling tidak kan ada profit yang bisa kita dapatkan dari situ. Oke, sama halnya dengan yang lain ya, misalkan yang lain pun sama. Namanya juga kita memanfaatkan potensinya, kan tidak selalu harus kena. Kalau tidak kena ya kita hapus. Kalau kena biasanya berpeluang di situ memantul ya. Di level itu biasanya sering memantul ya. Di area level-level begini, ini kan selalu memantul ya. Nah, di sini kan selalu memantul. Termasuk begini-begini, kalau yang ada mantul-mantul begini, ini kita garis, nanti kita buat levelnya di sana. Nah, kita pakai ketika dia mulai turun, kalau dia naik tidak usah diotak-atik. Ketika masih naik, ya fokus kita ke atas. Ini kalau naik ya jangan cari level yang jauh. Kalau dia mulai turun begini, ya berarti nanti berpeluang dia akan mendekati levelnya, biasanya begitu. Sehingga kita bisa gunakan di sini untuk buy limitnya. Kalau dia sudah mulai turun, kalau dia naik, ngapain kita cari yang bawah? Kalau dia mulai turun itu ada petunjuk mulai jajar merah-merah ini. Nah, nanti ketika merah, di mana ada levelnya yang banyak menyentuh di sini. Tarik garis atau tarik garis yang banyak menyentuh sumbu-sumbunya. Nah, semakin banyak disentuh, semakin valid di sana. Banyak disentuh itu jarum-jarumnya ini kan banyak menyentuh. Sehingga kita tarik begini untuk gunakan limit. Paling tidak satu garis ini sudah dapat 200 ya. Dan naik terus. Termasuk di ini kena di sini, kita tidak ambil di atasnya biar kena semua, yang bawahnya kena, yang ini kena, yang di sini kena, yang di sini kena. Sehingga ketika menyentuh saja, ini merosot dari sini kesentuh, merosot ke bawah, dari sini kesentuh, merosot lagi. Ada peluang yang bisa kita dapatkan. Intinya ada potensi yang bisa kita dapatkan di sana. Ini limit. Ya, kenapa saya sering menggunakan di situ ya, termasuk yang tadi pagi, dan ini berlaku hampir tiap hari kita dapat seperti itu. Yang pertama, kita tadi menggunakan marketnya belum jalan, marketnya belum banyak, kita bahkan baru 1-2 candle lah. Tapi kita sudah bisa memberikan pemetaannya kecil. Tadi posisi seperti ini, kita bisa membuat garis
buy stop dan sell limit. Buy stopnya di sini kena akhirnya naik. Buy stopnya dari sini kan sudah kita antrikan istilahnya, di sini sudah naik sampai di atas itu sekitar 350. Kalau lotnya 0,1 saja sudah 35 dolar lebih, sudah pasti dapatnya karena sudah tersentuh di awal. Nah sekarang di atas nanti saya kasih limit ya. Dari mana ngambilnya? Dari banyak penolakan di sini. Ini sebenarnya bisa diturunkan sedikit, tidak masalah ya. Tapi saya lebih cenderung agak dinaikkan sedikit di atas biar maksimum hasilnya. Yang di bawah saya juga ambil sell stopnya di levelnya ini. Kenapa tidak ambil limit? Karena terlalu dekat dengan marketnya ya. Ini posisinya trennya ke bawah sehingga saya cenderung sell stopnya agak ke bawah. Dan itu nanti boleh kita menentukan di mana saja, tidak masalah ya. Tidak ada tidak ada ilmu yang pastinya. Yang penting dari level yang ada kita bisa tempatkan di sekitaran itu. Nanti akan ada peluang yang lebih baik, yang potensial untuk kita bisa profit. Oke, selanjutnya. Sorry Pak, satu pertanyaan lagi Pak. Artinya selama ini running itu bisa dipakai terus Pak ya? Bisa saja. Nah, Coba kalau limit itu diusahakan sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah memberikan harga jarak yang tidak terlalu dekat ya. Misalkan sekarang begini. Ini misalkan merah enggak masalah, kita ambil posisi limit di sini. Buy limit di sini enggak masalah, 19 buy limit. Nanti harapan kita bukan pembalikan yang panjang karena ini trennya turun. Kita hanya koreksi, begitu menyentuh koreksi separuh kita close segera. Diingat ini trennya ke belakang, yang terdekat ini turun. Sehingga fokus kita ketika nanti menyentuh di sini, kemudian sudah naik, segera exit. Kenapa? Karena ini berpotensi akan lagi turun kembali. Setelah melewati ini, nanti akan turun kembali. Contoh seperti ini ya, misalkan. Nah, ini kita lihat di sini. Ada level di sini. Ada level di sini. Begitu menyentuh, sebelumnya ketika turun, kita bisa ambil level di sini untuk buy limitnya ya, kita bisa manfaatkan untuk buy limit ya. Tetapi diingat begitu tersentuh kemudian memantul, sudah dapat keuntungan kita dapatkan di sana, misalkan naik sudah 500 sekian, maka segera exit. Jangan menunggu ini sampai di atas karena belum tentu sampai di atas, bisa berpotensi turun kembali. Kenapa? Karena kecenderungannya kuatnya turun. Nih perhatikan. Ya beruntung kalau masih naik seperti ini ya. Kalau nanti hanya koreksi sebentar, kemudian dia akan turun seperti ini. Kalau sudah mulai turun, namanya pullback kembali. Ini akan jauh lebih kuat. Nah, apa kita tidak malah justru rugi kalau kita terlalu lama dan kita tidak tahu kapan kita exitnya. Ya, exitnya kapan itu satu bisa mengikuti level, di sini ada level. Jadi kita buy limit boleh kita targetnya 300, 200 pergerakan boleh saja. Kalau kita pengen lebih lama ya di level di sini, ini levelnya. Cuma ini agak lama nanti, bisa berjam-jam. Karena targetnya lama, bahkan terlalu banyak. Ini 1000 ini saya tidak rekomendasikan target begini ya. Paling antara 400 hingga 600 kita batasi di sana. Lah kenapa kita tidak bisa sampai di atas? Kan tidak tahu. Market ini naik sampai di mana kan tidak tahu. Kita jangan berspekulasi, yang penting kita profit, exit, selesai. Perhitungan kita tentu maksimal di sini, tapi kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Begitu turun kemudian kita ambil posisi limit, koreksi naik, profit, selesai. Habis itu lihat lagi. Karena ini berpotensi kembali turun kalau trennya begini. Ya, buy ini belum cukup kuat untuk mengubah turun menjadi naik.